Bagi seorang janda, nyonyanya hanya meninggalkan sebuah rumah bambu tua sebagai bayaran atas 12 tahun pengabdian, namun apa yang ditemukannya mengubah segalanya. Selama 12 tahun, Sari memberikan segalanya. Ia meninggalkan anak-anaknya sendiri untuk merawat seorang nyonya tua yang pemarah, dan tidak ada orang lain yang mau mengurusnya. 12 tahun tanpa tidur malam, menanggung penghinaan, percaya bahwa kesetiaan sebesar itu suatu hari akan terbayar. Di ranjang kematiannya, nyonya itu menggenggam tangan Sari dan berbisik, "Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pantas dapatkan." Sari mempercayai janji itu dengan sepenuh hati. Namun pada hari pembacaan surat wasiat, sementara anak-anak yang serakah mewarisi rumah besar, mobil, dan perhiasan, ia hanya mendapatkan sebuah rumah gedek tua yang terbengkalai di tengah lahan tandus, sebuah reruntuhan tanpa air, tanpa listrik, tanpa masa depan. Anak-anak itu mengejeknya di hadapannya langsung. "Nikmati tempat sampahmu." Mereka mengusirnya pada hari itu juga. Ketika Sari tiba bersama ketiga anaknya di tempat yang terlupakan itu, ia menangis melihat dinding-dinding retak, atap seng berkarat, tanah kering sejauh mata memandang. 12 tahun pengorbanan untuk ini. Namun suatu malam, ketika ia mencoba memperbaiki dinding yang hampir roboh, ia mendengar sesuatu yang membekukan darahnya, suara retakan dalam, seolah sesuatu di dalam dinding gedek itu bergerak. Dan ketika sepotong bambu terlepas, ia melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Apa yang akan Sari temukan akan membuat anak-anak serakah itu menyesali setiap tawa, setiap ejekan, setiap penghinaan. Karena terkadang keadilan datang dari tempat yang paling tidak kamu duga. Ceritakan di kolom komentar di bawah siapa namamu. Sangat menyenangkan memilikimu di sini mendengarkan cerita-cerita kami. Klik tombol suka dan mari kita mulai ceritanya. Tangan Ibu Hartini gemetar di atas spray putih. Jari-jarinya yang melengkung karena rematik dan dingin seperti batu pualam mencari tangan Sari dengan kepanikan yang sudah berbulan-bulan tidak ditunjukkannya. Di luar, angin bulan Februari mengguncang jendela-jendela rumah besar di pusat kota Semarang. Namun di dalam kamar itu hampir tidak terdengar apapun selain napas tersendat sang nyonya tua dan dengungan kipas angin lama. "Jangan khawatir," bisik Ibu Hartini dengan suara serak, menggenggam tangan Sari dengan kekuatan yang mengejutkan. "Aku sudah mengatur semuanya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pantas dapatkan selama bertahun-tahun ini." Sari merasa tenggorokannya tercekik. 12 tahun. 12 tahun merawat perempuan yang sulit, yang pemarah, yang berteriak karena hal apapun dan mengeluh bahkan soal air yang disuguhkan. 12 tahun meninggalkan anak-anaknya sendiri bersama tetangga, berlari kembali tengah malam karena nyonya itu kesakitan atau ingin sesuatu. 12 tahun mencuci spray, menyiapkan soto ayam khusus, mendengarkan cerita-cerita pahit yang sama tentang keluarga yang tidak pernah mengunjunginya. "Istirahatlah, Bu," gumam Sari sambil mengusap dahi nyonya itu dengan kain basah. "Jangan bicara soal itu sekarang." Namun Hartini menggelengkan kepala, mata cekungnya bersinar dengan sesuatu yang menyerupai keteguhan. "Dengarkan aku baik-baik, anak-anakku adalah ular, jangan percaya mereka, tapi kamu tetap tinggal ketika semua orang pergi." Suaranya pecah. Pengacara itu sudah punya instruksinya. Semuanya sudah beres. Malam itu juga, Ibu Hartini menghembuskan napas terakhirnya. Sari menutup kelopak matanya dengan tangan gemetar dan duduk di sisi ranjang hingga fajar, berdoa pelan-pelan sementara lilin-lilin habis terbakar. Ia tidak menangis. Ia merasakan kekosongan aneh di dadanya, seolah telah kehilangan seseorang yang tidak pernah menjadi miliknya, namun kepada siapa ia telah mengabdikan seluruh masa dewasanya. Anak-anak itu datang keesokan harinya. Hendra yang sulung, dengan jas abu-abu kota dan kacamata hitamnya, masuk seolah ia pemilik dunia. Di belakangnya datang Dewi, wangi parfum dan berpakaian hitam, namun tanpa satupun bekas air mata di matanya. Dan terakhir, yang termuda, Agus, dengan dahi berkerut dan memeriksa ponselnya bahkan sebelum menyapa siapapun. Tidak satupun yang bertanya soal ibunya. Tidak satupun yang mendekati jenazah. Hendra langsung menuju ruang kerja dan mulai memeriksa dokumen-dokumen. Dewi berkeliling rumah menunjuk-nunjuk perabot dan lukisan seolah ia sudah membagi-bagikannya. Agus tinggal di dapur menyeduh kopi sambil berbicara di telepon tentang mencairkan aset dengan cepat. Sari tetap di pinggiran, membersihkan dalam diam,
menyiapkan malam tahlilan yang tidak ada seorang pun tampak tertarik untuk mengurusinya. Ia merasakan tatapan ketiga bersaudara itu padanya, berat dan meremehkan, seolah ia adalah perabot lama yang belum mereka putuskan apakah akan dibuang atau dijual. Pemakaman berlangsung singkat, sedikit orang yang hadir. Ibu Hartini telah hidup begitu lama terkurung dalam kepahitannya sehingga hampir tidak ada teman yang tersisa. Anak-anak itu berdiri kaku di depan peti mati, lebih sibuk menjaga penampilan daripada berpamitan dengan ibu mereka. Badai sesungguhnya dimulai 3 hari kemudian di kantor Pak Santoso. Kantor itu berbau kertas lama dan kayu yang dipoles. Pengacara itu, seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan kumis abu-abu dan sikap formal, mempersilakan mereka semua masuk dan meminta mereka duduk. Hendra, Dewi, dan Agus duduk di kursi-kursi utama. Sari berdiri di dekat pintu, tidak tahu apakah seharusnya ia ada di sana. Silakan duduk, Bu Sari, kata pengacara itu dengan suara netral, menunjuk sebuah kursi di bagian belakang. Ibu juga termasuk dalam surat wasiat ini. Ketiga bersaudara itu berbalik memandangnya. Dewi mengangkat sebelah alis yang terbentuk sempurna. Agus melepaskan tawa pendek yang meremehkan. Hendra hanya mengerutkan kening seolah kehadiran Sari adalah sebuah penghinaan. Pak Santoso membuka map dan mulai membaca dengan suara monoton. Untuk Hendra, rumah besar di Semarang senilai 1 miliar rupiah ditambah rekening bank utama. Untuk Dewi, apartemen di Surabaya, Toyota Camry, dan koleksi perhiasan peninggalan nenek. Untuk Agus, investasi saham dan villa di Batu, Malang. Sari mendengarkan seperti orang yang mendengar hujan. Ia tidak berharap apapun sebenarnya. Mungkin sedikit uang, cukup untuk membayar 1 tahun sekolah anak-anaknya. Mungkin beberapa perabot lama yang bisa dijual. Pengacara itu berhenti sejenak, membalik halaman dan berdehem. Untuk Ibu Sari Rahayu, karyawan setia selama 12 tahun, Ibu Hartini meninggalkan dalam kepemilikan penuh sebidang tanah dan bangunan yang terletak di kilometer 18 jalan menuju Lembah Serayu, Wonosobo dengan luas 2 hektar. Keheningan mutlak berlangsung selama 3 detik. Kemudian Agus meledak dalam tawa yang bergema di dinding-dinding. Gubuk reot itu, serunya tak tahan. Rumah gedhek tempat ibu menyimpan barang-barang lamanya. Dewi menutup mulutnya dengan tangan, namun tidak bisa menyembunyikan senyum ejekannya. Hendra menggeleng, seolah baru saja mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia curigai. Itu tidak bernilai bahkan 15 juta rupiah, katanya dengan hina. Sudah hampir roboh, tidak ada air mengalir, bahkan sertifikat tanahnya pun tidak beres. Sari merasa darahnya mengalir dari wajahnya. Pengacara itu mengulurkan map berisi dokumen dan sebuah kunci berkarat kepadanya. Ia menerimanya dengan tangan gemetar. Tidak benar-benar mengerti apa yang baru saja terjadi. Ibu bisa pergi kapan saja, Bu Sari, kata pengacara itu dengan tatapan yang tampak penuh belas kasih. Proses balik nama sudah dimulai. Properti itu secara hukum milik ibu. Di luar kantor di lorong, ketiga bersaudara itu menyusulnya. Hendra berjalan hingga berdiri di hadapannya menghalangi jalannya. Ia berbau parfum mahal dan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang menyerupai dendam. Dengarkan aku baik-baik, katanya dengan suara rendah namun mengancam. Aku tidak tahu apa yang kamu tanamkan di kepala ibuku, tapi jangan pikir kamu akan mendapatkan apapun lagi. Tanah itu sampah. Kalau kamu mencoba menuntut apapun dari warisan ini, kami akan menghancurkanmu di pengadilan. Dewi mendekat memandangnya dari atas ke bawah seolah ia seekor serangga. Syukuri saja apa yang kamu dapat dan pergi. Kamu punya waktu sampai besok untuk mengambil barang-barangmu dari rumah ini, dan jangan sampai kamu membawa apapun yang bukan milikmu. Agus tertawa lagi. Tawa kejam yang telah Sari dengar sepanjang minggu itu. Nikmati rumah gedhek MU. Sari, semoga cukup untuk hidupmu, karena bekerja di sini sudah tidak akan bisa lagi. Malam itu Sari mengemas sedikit barang miliknya ke dalam 2 koper lama. Anak-anaknya Rani yang berusia 11 tahun, Dimas yang 9 tahun, dan si kecil Bagas yang 6 tahun memandangnya dari pintu kamar pembantu tempat mereka semua tinggal selama bertahun-tahun itu. Kita pergi, Bu? Tanya Rani dengan suara kecil. Ya, sayangku, kita pergi. Kemana? Sari menelan ludah merasakan beratnya kunci di sakunya. Ia tidak punya jawaban. Ia hanya punya sebidang tanah yang bahkan belum pernah ia lihat.
Di sebuah tempat yang anak-anak nyonyanya gambarkan sebagai tempat sampah. Ke rumah baru kita, bohongnya sambil berusaha tersenyum. Namun malam itu, sementara anak-anaknya tidur, Sari duduk di tepi ranjang dan menangis dalam diam. 12 tahun. 12 tahun kesetiaan, pengorbanan, berjaga sepanjang malam merawat seseorang yang bahkan tidak pernah menyayanginya. Dan inilah balasannya, sebuah rumah gedhek yang nilainya lebih rendah dari perhiasan yang Dewi warisi. Keesokan harinya mereka naik bus pagi-pagi sekali. Perjalanan berlangsung 3 jam melalui jalan-jalan kabupaten, meninggalkan kota hingga masuk ke sebuah lembah di mana pemandangan menjadi semakin kering, semakin sunyi. Anak-anak memandang keluar jendela dalam diam, merasakan perubahan di udara, pada bau tanah dan semak-semak. Sopir menurunkan mereka di persimpangan berdebu di mana hampir tidak ada apapun selain sebuah warung tua dan tiang listrik yang miring. Sari bertanya tentang kilometer 18. Seorang pria tua yang duduk di luar sebuah rumah beratap seng menunjuk ke arah jalan tanah berbatu yang menghilang di antara semak-semak belukar. Di sana, Bu, sekitar setengah kilometer. Tapi tidak ada apa-apa, hanya sebuah rumah kecil lama yang sudah tidak ada yang menempatinya. Mereka membawa koper-koper dan berjalan di bawah terik matahari bulan Maret. Angin menerbangkan debu yang membuat mata mereka perih. Bagas mengeluh kepanasan, kehausan, dan kaki yang sakit. Rani membantu ibunya membawa salah satu koper, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Dimas berjalan tertunduk, seolah tahu sesuatu yang mengerikan menunggu mereka. Dan kemudian mereka melihatnya. Di ujung jalan, di antara semak-semak kering dan tanah retak-retak, berdiri sebuah bangunan rendah berdinding gedhek yang menghitam dengan atap seng berkarat penuh lubang. Jendela-jendelanya tidak ada kacanya, hanya lubang-lubang gelap seperti rongga mata yang kosong. Pintu itu tergantung pada satu engsel saja, miring hampir tidak tertopang. Di sekelilingnya tidak ada apapun lagi, tidak ada pohon, tidak ada tetangga, tidak ada tanda kehidupan, hanya keheningan dan kesunyian. Sari merasa lututnya lemas. Ini bukan rumah, ini adalah reruntuhan, kerangka bambu yang hampir runtuh. Bu, bisik Rani dengan air mata mengalir di pipinya. Disinilah kita akan tinggal. Sari tidak bisa menjawab. Ia berdiri di tengah jalan dengan kunci berkarat tergenggam erat di kepalan tangannya, memandang struktur itu yang seolah mengejek dirinya, harapan-harapannya, semua yang telah ia korbankan. Dan kemudian dari suatu tempat yang dalam di dalam rumah itu, ia mendengar suara retakan, suara yang kering, seolah sesuatu telah patah atau roboh, atau seolah sesuatu atau seseorang telah bergerak di dalamnya. Anak-anak mendekat kepadanya dengan ketakutan. Angin berhembus kencang, membuat pintu miring itu membentur kusen dengan bunyi tumpul yang bergema di lembah yang kosong itu. Sari melangkah maju dengan jantung berdegup di tenggorokannya. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Sari mendorong pintu itu dengan hati-hati. Kayu yang mengembang karena kelembaban dan waktu bergesekan dengan lantai tanah, menerbangkan awan debu yang membuat mereka batuk. Cahaya siang meresap melalui lubang-lubang di atap, menciptakan jalur-jalur emas di atas interior yang suram dan kosong. Baunya menyerang mereka lebih dulu. Tanah basah, sesuatu yang manis dan membusuk yang berasal dari dinding-dinding gedhek itu. Lantai itu terbuat dari tanah yang dipadatkan, tidak rata, dengan retakan-retakan yang meliuk dari satu ujung ke ujung lainnya. Di tengah ruangan terdapat sisa-sisa apa yang dulunya adalah sebuah meja, papan-papan lapuk yang ditumpuk di sudut. Sebuah kasur buluk tanpa spray menempati sudut lain, kotor dan robek dengan isian kapas kekuningan yang menyembul keluar dari sisi-sisinya. Bu, baunya busuk, rintih Bagas sambil menutup hidungnya. Sari meletakkan koper-koper di dekat pintu masuk dan berjalan perlahan menelusuri satu-satunya ruangan besar yang membentuk bangunan itu. Dinding-dinding gedhek retak-retak dengan potongan bambu yang berjatuhan di berbagai titik. Ia bisa melihat rangka bambu kering dan jerami yang terjalin di bawah lapisan luarnya. Di sudut terdapat sebuah pawon berkarat kecil dengan 3 batu hitam di sekelilingnya tempat api pernah dinyalakan. Tidak ada kamar mandi, tidak ada listrik, tidak ada air mengalir. Rani mendekati salah satu jendela tanpa kaca dan memandang keluar. Pemandangannya sama ke semua arah, tanah kering, semak-semak rendah, langit yang luas dan kosong. Tidak terlihat satupun tetangga, tidak terdengar apapun selain angin yang bersiul di antara celah-celah bangunan itu. Berapa lama kita akan berada di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Sari ingin menjawab sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang memberi harapan kepada anak-anaknya.
namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia berbalik agar tidak terlihat menangis dan berjalan menuju dinding belakang, menempelkan telapak tangannya pada gedhek yang dingin dan kasar itu. 12 tahun. 12 tahun untuk ini. Ibu lelah, sayangku, katanya akhirnya, mengusap pipinya dengan punggung tangan. Kita atur dulu seadanya hari ini. Besok kita pikirkan apa yang harus dilakukan. Mereka menghabiskan sore hari mencoba membuat ruang itu bisa ditinggali. Sari menyapu tanah dengan seikat ranting kering yang ditemukannya di luar. Dimas membantu mengeluarkan kasur yang lapuk, menyeretnya ke halaman dan membiarkannya di bawah matahari. Rani membersihkan batu-batu pawon sementara Bagas mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat api. Ketika matahari mulai turun, dingin datang tiba-tiba. Sari menyalakan api dengan susah payah, menggunakan halaman-halaman terakhir koran lama yang ada di kopernya dan ranting-ranting kering yang telah Bagas kumpulkan. Nyala api yang kecil dan gemetar hampir tidak menghangatkan ruangan itu. Anak-anak duduk mengelilinginya, terbungkus dalam 2 selimut yang telah mereka bawa, dengan perut yang keroncongan karena lapar. Sari telah membeli nasi dan 2 bungkus tempe di warung persimpangan. Ia memanaskan tempe dalam panci penyok yang ditemukannya di belakang rumah dan membagi nasi kepada anak-anaknya. Mereka makan dalam diam memandangi nyala api, mendengarkan bunyi deri kayu lama dan angin yang memukul lembaran seng atap yang lepas. Besok kita bisa kembali ke kota, tanya Bagas dengan mulut penuh. Tidak, sayangku, kita sudah tidak punya rumah di sana. Tapi di sini juga kita tidak punya rumah, kata Dimas dengan logika anak-anak yang tak terbantahkan. Ini tempat yang jelek. Sari menelan ludah merasakan dadanya sesak. Ini yang kita punya dan kita akan baik-baik saja. Nanti kalian lihat. Namun ketika malam benar-benar turun, Sari tahu ia telah berbohong. Mereka berempat tidur di lantai di atas selimut yang digelar di dekat bara api yang sekarat. Dingin meresap melalui celah-celah dinding dan lubang-lubang atap. Sari memeluk Bagas ke dadanya, merasakan bagaimana tubuhnya menggigil. Rani dan Dimas meringkuk bersama di sisi lain. Tidak satu pun yang bisa tidur nyenyak. Setiap kali angin berhembus, seluruh rumah seperti merintih seolah akan roboh. Sari memandang atap yang gelap, tempat bintang-bintang mengintip melalui lubang-lubang seng. Ia berdoa dalam diam dengan kata-kata terputus-putus yang hampir tidak membentuk kalimat yang berarti. Ibu Hartini, mengapa ibu melakukan ini padaku? Apa yang telah aku lakukan untuk layak mendapat ini? Namun hanya angin yang menjawabnya, bersiul di antara celah-celah. Hari-hari berikutnya adalah pertempuran tanpa henti melawan keputusasaan. Sari berusaha memperbaiki dinding semampunya. Ia mencampurkan tanah liat dengan air dalam ember berkarat yang ditemukannya di halaman dan mengoleskannya pada retakan-retakan yang paling besar. Namun tanah liat baru itu mengering tidak merata, berjatuhan dalam potongan-potongan pada hari berikutnya. Atap itu bocor setiap kali ada awan yang lewat, membasahi lantai dan mengubah tanah menjadi lumpur lengket. Ia berjalan sampai ke persimpangan untuk mencari pekerjaan. Mereka bilang di desa terdekat. Sekitar 10 kilometer mungkin ia bisa menemukan sesuatu di warung-warung atau di kebun seseorang. Namun tanpa kendaraan, tanpa uang untuk ongkos bus, mustahil untuk sampai ke sana. Ia mencoba menanam kebun kecil di halaman menggunakan benih yang seorang pria di persimpangan berikan karena kasihan. Namun tanahnya keras seperti batu, kering dan retak-retak. Sedikit benih yang berhasil ia tanam tidak tumbuh. Uang tabungan yang dimilikinya habis dalam 2 minggu. Nasi, tempe, sedikit beras, lilin, tidak ada lagi. Anak-anak semakin kurus. Rani berhenti bertanya kapan mereka akan kembali ke sekolah. Dimas menjadi pendiam dan jauh. Bagas menangis setiap malam. Suatu sore, ketika Sari sedang duduk di halaman memandangi cakrawala yang kosong, sebuah pikap tua berhenti di depan properti itu. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan caping dan kemeja kotak-kotak turun dan mendekat berjalan perlahan. Selamat sore, Bu, katanya sambil melepas capingnya. Maaf mengganggu. Nama saya Pak Bambang. Saya punya kebun sekitar 5 kilometer dari sini. Sari berdiri membersihkan tangannya di celemek yang kotor. Selamat sore. Pria itu memandang rumah dengan ekspresi tidak nyaman, seolah tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan apa yang hendak dikatakannya. Begini, Bu, saya mengenal pemilik sebelumnya dari tanah ini, Ibu Hartini, sudah lama sekali. Saya datang karena
Ya, karena ingin tahu apakah ibu tertarik untuk menjual tanah ini. Sari merasakan secercah harapan. Menjual. Tentu saja, ia bisa menjual ini, mendapatkan sedikit uang, pergi ke tempat lain, memulai dari awal. Berapa yang Bapak tawarkan? Tanyanya dengan suara gemetar. Pak Bambang menggaruk tengkuknya dengan canggung. Tanah di sini tidak banyak nilainya, Bu. Tidak ada air di dekat sini. Tidak bisa ditanami dengan baik. Rumahnya, ya, hampir tidak tertolong. Ia berhenti sejenak. Saya bisa menawarkan 5 juta rupiah. Sari merasa semangatnya jatuh ke lantai. 5 juta rupiah bukan apa-apa. Hampir tidak cukup untuk menyewa sebuah kamar di kota selama beberapa bulan. Dan setelah itu apa? Ia akan kembali ke jalanan tanpa pekerjaan, tanpa referensi, dengan 3 anak yang harus diberi makan. Biarkan saya pikirkan dulu, gumamnya. Pak Bambang mengangguk, meninggalkan secari kertas berisi nomor telepon, lalu pergi. Sari kembali masuk ke dalam rumah. Anak-anak duduk di lantai bermain dengan batu-batu yang telah mereka warnai dengan abu api. Mereka terlihat kotor, lelah, sedih. Mereka tidak lagi tampak seperti anak-anak. Mereka tampak seperti bayangan. Malam itu, setelah menidurkan mereka, Sari terjaga memandangi dinding-dinding gedhek itu. Ia membencinya. Membenci setiap retakan, setiap potongan yang berjatuhan, setiap tetes yang merembes dari atap. Membenci Ibu Hartini karena telah memberinya kesengsaraan ini sebagai bayaran. Membenci anak-anak itu karena telah menghinanya. Membenci dirinya sendiri karena telah mempercayai. Karena telah percaya bahwa kesetiaan berarti sesuatu. Ia bangkit dan berjalan menuju dinding belakang. Tempat gedhek itu paling retak. Ia menempelkan dahinya padanya, merasakan kekasaran yang dingin di kulitnya. Apa yang telah aku lakukan salah? Bisiknya. Apa yang telah aku lakukan salah hingga berakhir seperti ini? Dan kemudian, tepat pada saat itu, dinding itu berderak. Bukan bunyi derik biasa, bukan kayu tua atau rumah yang menetap. Itu adalah suara yang dalam, seolah sesuatu di dalam dinding itu telah bergerak. Sari mundur selangkah dengan jantung berdegup cepat. Ia memandang retakan di depannya. Retakan itu lebih besar dari yang ia ingat dan tampak berbeda, seolah ada rongga di belakangnya. Ia mengulurkan tangan dengan hati-hati dan menyentuh tepi retakan itu. Sepotong bambu terlepas jatuh ke lantai dengan bunyi tumpul. Di balik lapisan luar gedhek, alih-alih rangka bambu yang ia harapkan, terdapat sebuah rongga gelap. Sari merasakan merinding menjalar di punggungnya. Ia berlutut mendekatkan lilin yang telah ia taruh di lantai. Cahaya yang gemetar menerangi bagian dalam dinding itu dan di sana, dalam kegelapan, sesuatu yang metalik berkilau. Sari mendekatkan lilin lebih jauh dengan tangan yang gemetar begitu hebat, sehingga nyala api itu menari-nari memproyeksikan bayangan yang bergerak liar di dinding. Rongga dalam gedhek itu lebih dalam dari yang tampak dan di sana, terjepit di antara bambu kering dan tanah liat yang mengeras, ada sesuatu yang berbentuk persegi panjang, gelap, tertutup debu dan sarang laba-laba. Ia memasukkan jarinya dengan hati-hati, merasakan logam yang dingin dan berkarat. Ia menarik perlahan, namun apapun yang ada di dalam sana tertancap dengan kuat. Ia harus menarik lebih banyak potongan gedhek, memperlebar retakan itu hingga bisa memasukkan seluruh tangannya. Benda itu lepas dengan bunyi derik yang kering. Sari mengeluarkannya sambil mendekapnya ke dadanya sementara ia duduk di lantai tanah. Itu adalah sebuah kotak besi seukuran kotak sepatu. Seluruhnya berkarat di sudut-sudutnya, dengan kunci kuno tanpa anak kuncinya. Beratnya jauh lebih berat dari yang ia duga. Jantungnya berdegup begitu keras sehingga ia merasakan detak nadinya di pelipisnya. Ia memandang ke arah anak-anaknya yang tidur, meringkuk di bawah selimut. Mereka masih tidak bergerak, terlarut dalam tidur pulas karena kelelahan. Sari membawa kotak itu ke pawon, tempat bara api masih memberikan sedikit cahaya. Ia meletakkannya di atas sebuah batu dan mencari-cari di antara barang-barangnya, hingga menemukan pisau tua. Ia menancapkan ujungnya ke kunci yang berkarat dan mendorong dengan kuat. Kuncinya kuno, lemah. Pada percobaan ketiga kunci itu patah dengan bunyi logam yang mengetuk. Ia membuka tutupnya perlahan dan kehilangan napasnya. Di dalamnya terdapat lembaran uang, banyak lembaran uang, beberapa kekuningan dan tua dengan pecahan yang sudah tidak berlaku lagi. Namun ada juga lembaran yang lebih baru, digulung dan diikat dengan karet gelang yang telah menjadi rapuh. Di bawah lembaran uang itu, terbungkus dalam kain tua yang gelap,
terdapat perhiasan, cincin emas, kalung batu permata yang berkilau dalam cahaya api, anting-anting dengan ukiran yang tampak kuno, dan di dasar kotak itu, dilipat beberapa kali, terdapat selembar kertas tebal yang menguning karena waktu. Sari mengambil kertas itu dengan tangan gemetar dan membukanya dengan hati-hati. Tintanya memudar di beberapa tempat, namun masih bisa dibaca. Itu adalah sebuah surat yang ditulis tangan dengan tulisan Ibu Hartini yang gemetar. Sari yang kusayang, tulisnya di awal. Sari merasakan air matanya membakar matanya sebelum sempat membaca baris kedua. Jika kamu membaca ini, berarti kamu tidak menjual rumah ini, berarti kamu tinggal di sini berusaha memperbaikinya, menunjukkan kerendahan hati dan ketekunan yang selalu kamu miliki. Aku tahu kamu akan melakukannya. Aku mengenalmu lebih baik dari yang kamu kira. Suara Ibu Hartini seolah bergema dalam kata-kata itu, kasar dan langsung, tanpa basa-basi. Anak-anakku adalah burung pemangsa. Sari, aku tahu itu sejak mereka masih muda. Mereka tidak pernah mengunjungiku karena cinta. Mereka tidak pernah peduli padaku. Mereka hanya menginginkan uangku, properti-propertiku, semua yang bisa mereka ambil. Kalau aku meninggalkan uang di bank untukmu, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengambilnya darimu dengan pengacara dan tipu muslihat. Kalau aku memberikanmu rumah besar itu, mereka pasti akan mengusirmu di hari yang sama. Sari membaca dengan air mata mengalir di pipinya, mengaburkan kata-kata. Rumah gedhek ini adalah tempat aku dilahirkan, Sari. Disinilah ibuku dan nenekku sebelum dia tinggal. Kami adalah keluarga sederhana petani yang menggarap tanah ketika masih ada air di lembah ini. Ketika aku menikah dan pergi ke kota, aku menyimpan rumah ini sebagai sebuah rahasia. Aku tidak pernah menjualnya, tidak pernah memberitahu anak-anakku. Tempat ini adalah tempat perlindunganku, satu-satunya bagian dari hidupku yang tidak bisa mereka sentuh. Surat itu berlanjut dengan tulisan yang lebih gemetar, seolah Ibu Hartini sedang sangat sakit ketika menulisnya. Selama bertahun-tahun aku menyimpan di sini apa yang benar-benar penting. Bukan hanya kotak ini saja, Sari, masih ada lagi, banyak lagi. Emas yang aku warisi dari keluargaku, perhiasan yang tidak pernah kupakai, uang yang aku tabung tanpa sepengetahuan anak-anakku. Semuanya ada di dinding-dinding ini, tersembunyi dalam gedhek, jauh dari mata mereka yang serakah. Nilai dari apa yang ada di sini adalah 10 kali lipat nilai rumah besar di Semarang, mungkin lebih. Sari berhenti bernapas. Ia memandang dinding-dinding di sekelilingnya, retakan-retakan, potongan gedhek yang berjatuhan. Berapa banyak lagi yang tersembunyi di sana? Semuanya milikmu, Sari. Setiap rupiah, setiap perhiasan, setiap gram emas. Kamu layak mendapatkannya. Kamu merawatku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Kamu memberiku teman ketika dunia telah melupakanku. Kamu meninggalkan anak-anakmu untuk melayani keinginan-keinginan perempuan tua yang pahit ini. Inilah caraku membalasmu dan memastikan anak-anakku tidak mendapatkan lebih dari yang diperlukan. Surat itu diakhiri dengan beberapa baris terakhir yang ditulis dengan goresan yang lebih tegas, seolah Ibu Hartini telah memulihkan kekuatannya untuk menulisnya. Jangan bodoh, Sari. Jangan ceritakan kepada siapapun. Jangan percaya siapapun. Ambil semuanya dengan hati-hati dan gunakanlah untuk memberikan kehidupan yang baik kepada anak-anakmu. Mereka memang layak mendapatkan masa depan. Anak-anakku sudah mendapatkan milik mereka dan mereka menyia-nyiakannya. Selamat tinggal, anakku. Semoga Allah memberkahimu. Hartini. Sari melipat surat itu dan mendekapnya ke dadanya, menangis dalam diam. Bukan air mata kesedihan, itu adalah air mata kelegaan, rasa syukur, sesuatu yang menyerupai penebusan. Ibu Hartini tidak mengkhianatinya, justru sebaliknya. Ia telah memberikannya satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut oleh anak-anaknya, sebuah rahasia. Namun kelegaan itu tidak berlangsung lama. Sari memandang kotak besi itu, lalu dinding-dinding yang retak dan merasakan beban situasi itu jatuh menimpanya seperti batu besar. Masih ada lebih banyak yang tersembunyi di dinding-dinding itu. Bagaimana ia akan mengeluarkannya tanpa ada yang menyadarinya? Bagaimana jika seseorang datang dan melihatnya meruntuhkan dinding? Bagaimana jika anak-anak Ibu Hartini mencurigai sesuatu? Ia menyimpan kotak itu di bawah selimut tempat ia tidur, menutupinya dengan tubuhnya. Ia tidak tidur sepanjang malam itu.
Ia terjaga mendengarkan setiap suara angin, setiap derit kayu, setiap gonggongan anjing yang jauh. Saat fajar, anak-anak terbangun. Rani menguap dan meregangkan tubuhnya sambil mengucek mata. Dimas pergi ke halaman untuk buang air di balik semak. Bagas meringkuk di samping Sari, masih setengah tertidur. "Lapar, sayangku?" tanya Sari sambil mengelus rambutnya yang kusut. Bagas mengangguk tanpa membuka mata. Sari bangkit menyembunyikan kotak itu di balik tumpukan batu di sudut, menutupinya dengan kain-kain tua. Ia menyiapkan sisa-sisa yang masih ada, sedikit bubur encer dan nasi basi. Anak-anak makan dalam diam dengan mata yang kosong, sudah terbiasa dengan rasa lapar. Setelah sarapan, Sari menyuruh anak-anak bermain di luar. Ia perlu berpikir. Ia perlu memeriksa dinding-dinding tanpa mereka bertanya apa yang sedang ia lakukan. Ia memulai dari dinding tempat ia menemukan kotak pertama. Ia mengetuk pelan dengan buku-buku jarinya di berbagai titik, mendengarkan, di beberapa tempat bunyinya padat dan berat, namun di tempat lain bunyinya berongga dan kosong. Ia memilih satu bagian yang terdengar sangat berongga, dekat lantai, dan mulai mencabut gedhek dengan tangannya. Lapisan luarnya keras, namun di baliknya lebih longgar. Ia menarik potongan-potongan besar yang hancur di antara jari-jarinya dan di sana, di dalam rongga itu, terdapat kotak lain, lebih kecil dari yang pertama, namun sama beratnya. Ia membukanya dengan jantung berdegup liar. Lebih banyak uang, lebih banyak perhiasan dan sesuatu yang dibungkus dalam koran lama. Koin-koin emas kuno, berkilau bahkan di bawah lapisan debu. Sari meledak dalam tawa. Tawa yang gugup, hampir histeris, yang tidak bisa ia kendalikan. Masih ada lagi, masih banyak lagi. Ibu Hartini tidak berbohong. Ia menghabiskan 2 jam berikutnya memeriksa setiap dinding, mengetuk, mendengarkan, mencabut gedhek di titik-titik yang terdengar berongga. Ia menemukan 4 kotak lagi. Beberapa berisi uang, yang lain perhiasan yang dibungkus kain. Satu berisi dokumen-dokumen lama, sertifikat tanah yang tidak begitu dipahami Sari, namun tampaknya penting. Dan di yang terakhir, di dasar rongga yang paling besar, terdapat emas batangan kecil-kecil yang dibungkus kain berlilin. Ketika selesai, ada setumpuk kotak dan benda-benda yang menumpuk di tengah ruangan. Sari duduk di lantai, dikelilingi semua itu, berusaha memproses apa yang baru saja ia temukan. Ia kaya, atau setidaknya memiliki cukup untuk mengubah hidupnya, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, untuk membeli rumah yang layak, untuk tidak pernah kelaparan lagi. Namun kemudian ia mendengar suara mesin yang mendekat, ia melompat berdiri dan berlari ke jendela. Sebuah Toyota Fortuner hitam baru melaju di jalan tanah berbatu menerbangkan awan debu. Bukan pikap tua milik Pak Bambang. Ini berbeda, lebih besar, lebih mahal. Sari merasakan darahnya membeku. Ia mengenali kendaraan itu. Ia pernah melihatnya terparkir di depan rumah besar di Semarang. Itu milik Hendra, putra sulung Ibu Hartini. Ia menuju ke sini. Sari berlari ke tengah ruangan tempat semua kotak itu ditumpuk. Tangannya gemetar begitu hebat sehingga hampir tidak bisa menggenggamnya. Ia mengambil yang pertama, lalu yang kedua, mencari tempat untuk menyembunyikannya dengan panik. Lemari pawon itu rusak. Di bawah kasur terlalu kentara. Suara mesin kendaraan itu semakin dekat, menderu di jalan yang tidak rata. "Anak-anak," teriaknya ke arah pintu. "Masuk cepat." Rani, Dimas, dan Bagas berlari masuk dengan mata terbelalak karena nada mendesak dari ibunya. Sari sudah berlutut di samping dinding belakang, mendorong kotak-kotak itu ke dalam rongga-rongga yang telah ia buka, menutupinya kembali dengan potongan gedhek yang lepas, dengan kain, dengan apapun yang ada di tangannya. Jari-jarinya berdarah karena terlalu banyak menggaruk. "Bu, ada apa?" tanya Rani dengan ketakutan. "Tidak apa-apa, sayangku, bantu ibu cepat. Ambil kain-kain itu dan tutupi." Anak-anak mematuhi tanpa mengerti, menumpuk kain-kain lama di atas gundukan gedhek basah yang telah Sari tumpuk untuk menutup rongga-rongga itu. Hasilnya tidak sempurna. Terlihat jelas bahwa ia telah memindahkan sesuatu, namun tidak ada waktu lagi. Kendaraan itu berhenti di luar dengan bunyi rem yang berdecit. Sari membersihkan tangannya di celemek dan keluar ke halaman menutup pintu di belakangnya. Jantungnya berdegup begitu keras sehingga ia merasakan detak nadinya di telinganya. Hendra turun dari Toyota Fortuner dengan kacamata hitam gelap dan kemeja putih bersih yang kontras dengan debu jalan.
Di belakangnya turun pria lain yang lebih muda, berjas dan membawa tas kerja. Tampaknya pengacara. Wah, wah, kata Hendra melepas kacamata hitamnya dan memandang rumah dengan senyum meremehkan. Jadi kamu benar-benar datang ke tempat sampah ini. Kukira kamu punya sedikit harga diri dan langsung menjual ini. Sari menyilangkan tangan berusaha mengendalikan gemetar di tangannya. Apa yang Bapak Hendra inginkan? Ia berjalan perlahan mengelilingi halaman, memandangi dinding-dinding yang retak, atap yang berkarat, semak-semak yang kering. Pria lain itu mengikutinya dalam diam, mencatat dalam sebuah buku. Aku datang untuk membantumu, Sari, sebuah bantuan besar. Ia berhenti di depannya dengan tangan di saku. Aku tahu ini tidak bernilai apapun. Aku tahu kamu kelaparan di sini. Saudara-saudaraku dan aku sudah membicarakannya dan kami merasa kasihan padamu. Kata kasihan itu terdengar seperti sebuah penghinaan. Saya tidak butuh belas kasihan Bapak. Hendra tersenyum. Namun itu adalah senyum yang dingin. Tentu saja kamu butuh. Lihat ini. Kamu tidak punya air, tidak punya listrik, tidak punya cara untuk menghidupi anak-anakmu. Berapa lama kamu kira bisa bertahan di sini? Sebulan. 2. Ia berhenti sejenak. Aku akan membeli tanahmu. 15 juta rupiah sudah lebih dari nilainya. Percayalah. Sari mengepalkan tinjunya. 15 juta rupiah. Baginya itu recehan. Bagi Sari, sebelum menemukan kotak-kotak itu, jumlah itu akan terasa seperti harta karun. Namun sekarang, tidak dijual. Hendra mengangkat alis dengan terkejut, lalu melepaskan tawa pendek. Maaf. Saya bilang tidak dijual. Rumah ini milik saya. Ibunya Bapak meninggalkannya untuk saya dan saya akan tetap di sini. Wajah Hendra mengeras. Ia mendekat selangkah, menyerbu ruangnya, memandangnya dari atas dengan mata yang dingin. Dengarkan aku baik-baik. Sari, aku tidak tahu apa yang ditanamkan ibuku di kepalamu. Tapi ini bukan amal, ini bisnis. Kalau kamu tidak menjual sekarang, kamu akan berakhir memohon agar seseorang membeli ini seharga 3 juta rupiah. Dan saat itu aku sudah tidak tertarik lagi. Sari menahan tatapannya meskipun merasakan lututnya gemetar. Terima kasih atas tawarannya. Tapi tidak. Selamat siang. Ia berbalik untuk masuk rumah. Namun Hendra memegang lengannya dengan kuat. Sari merasakan cengkeraman itu seperti nyeri tajam yang menjalar hingga ke bahunya. Jangan membelakangi aku, desisnya mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu apa yang bisa kulakukan? Aku bisa membuat kamu kehilangan properti ini di pengadilan. Aku bisa membuktikan bahwa ibuku tidak waras ketika membuat wasiat itu. Aku bisa membuat kamu tidak mendapat apapun. Sari memandangnya langsung ke mata, merasakan sesuatu yang gelap dan dingin di dadanya. Lepaskan saya. Hendra melepaskannya dengan dorongan. Sari terhuyung ke belakang, namun tidak jatuh. Di dalam ia mendengar Bagas mulai menangis. Pria dengan tas kerja itu berdehem dengan canggung. Bapak Hendra, mungkin sebaiknya kita. Diam, potong Hendra tanpa memandangnya. Ia mengalihkan perhatian kembali ke Sari. Kamu punya waktu seminggu untuk memikirkannya. Setelah itu aku akan memulai proses hukum untuk membatalkan wasiat itu dan aku jamin aku akan menang. Aku selalu menang. Ia berjalan menuju kendaraannya. Namun sebelum naik ia berhenti dan memandang rumah itu sekali lagi. Matanya menyapu dinding-dinding, atap, seolah ia sedang menilai sesuatu. Tahu apa yang paling lucu? Katanya tiba-tiba. Ibuku membenci tempat ini. Aku tidak pernah mengerti mengapa ia tidak menjualnya. Ia bilang tempat ini punya kenangan, tapi ia hanya perempuan tua yang sentimental dan konyol. Ia naik ke kendaraannya. Seminggu, Sari, pikirkan baik-baik. Mesin itu menderu dan kendaraan itu berputar balik, menjauh di jalan tanah berbatu dan meninggalkan awan debu yang butuh beberapa menit untuk mengendap. Ketika debu itu mereda, Sari masuk ke dalam rumah dengan kaki gemetar. Anak-anak duduk di lantai dengan ketakutan. Rani memeluk Bagas yang menangis di bahunya. Dimas memandangi pintu dengan kepalan tangan terkepal, seolah ingin berkelahi namun tidak tahu caranya. Siapa itu, Bu? Tanya Rani. Tidak ada yang penting, sayangku. Sudah pergi.
Namun Sari tahu itu tidak benar. Hendra bukan tipe yang mudah menyerah dan kalau ia mulai menyelidiki, kalau ia menyewa pengacara, kalau ia mengajukan pertanyaan tentang rumah itu dan tentang apa yang telah ditinggalkan dalam wasiat, tidak. Ia harus cerdas. Ia harus mengeluarkan semua harta itu dari dinding dan menyembunyikannya di tempat lain sebelum ia kembali dan ia harus melakukannya dengan cepat tanpa menarik perhatian. Ia menghabiskan sisa hari itu mengeluarkan kotak-kotak dari rongga-rongga dan mencari tempat yang lebih baik untuk menyembunyikannya. Ia akhirnya menguburnya di halaman belakang, di bawah pohon akasia yang kering, menandai tempatnya dengan 3 batu putih. Itu tidak sempurna, namun lebih baik daripada membiarkannya di dalam rumah. Keesokan harinya ia berjalan ke persimpangan untuk menggunakan telepon umum. Ia menelepon Pak Santoso. "Bu Sari," kata pengacara itu dengan nada terkejut. "Bagaimana keadaan ibu? Apakah semuanya baik-baik saja dengan properti itu?" "Pak Santoso, saya perlu menanyakan sesuatu. Apakah benar Hendra bisa membatalkan wasiat itu?" Ada jeda panjang di ujung telepon. "Dia bilang itu kepada ibu. Ia datang kemarin. Mengancam saya. Bilang ia akan membuktikan bahwa Ibu Hartini tidak waras ketika menandatanganinya." Pak Santoso menghela napas. "Bu Sari, surat wasiat Ibu Hartini sangat kuat. Itu dibuat dengan semua formalitas hukum, dengan saksi-saksi, dengan evaluasi medis. Beliau sepenuhnya sadar akan apa yang dilakukannya. Hendra bisa mencoba menggugat, namun itu akan sangat menguras biayanya dan kemungkinan besar ia akan kalah." "Kemungkinan besar? Apakah Bapak tidak yakin?" Jeda lagi. "Dalam hukum tidak pernah ada kepastian mutlak, Bu, namun Ibu memiliki 90% kemungkinan menang. Properti itu secara hukum milik Ibu." Sari berterima kasih dan menutup telepon, namun ia tidak merasa tenang. 90% bukan 100% dan Hendra punya uang, koneksi, pengacara-pengacara mahal. Ia tidak punya apapun selain rumah gedhek dan sebuah rahasia yang terkubur di bawah pohon. Hari-hari berikutnya ia lewati dalam kewaspadaan yang terus-menerus. Setiap kali mendengar suara mesin di jalan, jantungnya berpacu. Setiap kali melihat debu di cakrawala, ia keluar ke halaman untuk melihat siapa yang datang, namun Hendra tidak kembali. Sebaliknya, seseorang yang lain datang. Itu adalah sore yang panas di akhir bulan Maret ketika Sari melihat seorang pria berjalan di jalan sambil membawa ransel yang berat dan sebuah tongkat. Ia sudah tua, sekitar 70 tahun, dengan kulit yang terbakar matahari dan topi pandan yang usang yang tampaknya sudah digunakan selama beberapa dekade. Ia berhenti di depan rumah itu dan melepas capingnya sambil mengusap keringat dari dahinya. "Selamat sore, Bu," katanya dengan suara serak namun ramah. "Maaf mengganggu. Nama saya Pak Wagimin. Saya tinggal di desa di bawah sana." Ia menunjuk ke arah selatan. "Saya kebetulan lewat dan melihat asap. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang tinggal di rumah ini. Apakah Ibu baru di sini?" Sari mengangguk dengan waspada. "Ya, rumah ini sekarang milik saya." Pak Wagimin memandangi dinding-dinding dan atap lalu mengangguk perlahan. "Oh, begitu. Jadi Ibu yang mewarisi dari Ibu Hartini." Ia memandangnya dengan mata yang lelah namun tajam. Beliau perempuan yang baik dengan caranya sendiri, sulit tapi baik. "Apakah Ibu mengenalnya?" "Tentu saja. Saya lahir di lembah ini. Saya mengenal keluarganya sejak saya masih kecil. Neneknya, Mbah Rukini, adalah bidan. Beliau membantu kelahiran adik saya." Ia tersenyum dengan nostalgia. "Rumah ini punya sejarah, Bu. Banyak sekali sejarahnya." Sari merasakan merinding. Orang tua itu terus memandangi dinding-dinding seolah ia bisa melihat menembusnya. "Begini," lanjut Pak Wagimin sambil merapikan ranselnya. "Dulu ada masa di mana rumah ini adalah salah satu yang paling kaya di lembah ini. Keluarga Ibu Hartini bekerja dengan emas. Ada urat emas kecil di pegunungan, tidak besar, tapi cukup untuk hidup dengan baik." Ia berhenti sejenak. Ketika air mengering dan urat emas itu habis, semua orang pergi. Tapi mereka bilang keluarga itu tidak pernah menjual emas yang mereka kumpulkan, bahwa mereka menyimpannya untuk masa-masa sulit. Sari merasakan mulutnya mengering. "Mereka menyimpan emas itu." Pak Wagimin memandangnya dengan senyum yang aneh. "Begitulah kata orang. Tapi itu hanya cerita orang-orang tua.
Bukan. Ia memakai capingnya kembali. Bagaimanapun, saya hanya ingin memperkenalkan diri. Kalau ibu butuh sesuatu, air atau bantuan perbaikan, kabari saja. Saya tidak suka melihat sebuah keluarga dalam kesulitan. Ia berbalik dan mulai berjalan menjauh. Sari memanggilnya. Pak Wagimin, tunggu. Apakah ada orang lain yang tahu cerita-cerita tentang emas itu? Orang tua itu berhenti tanpa berbalik. Seluruh desa tahu, Bu. Itu adalah legenda-legenda lama. Tidak ada yang menganggapnya serius. Ia berbalik memandangnya dari atas bahu. Tapi kalau saya jadi ibu, saya akan berhati-hati kepada siapa ibu menceritakannya. Ada orang yang membunuh untuk hal yang lebih sedikit dari itu. Dan ia pun pergi, meninggalkan Sari berdiri di tengah halaman dengan angin yang menerbangkan debu di sekelilingnya. Malam itu Sari tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Wagimin berputar-putar di kepalanya. Seluruh desa tahu. Kalau Hendra menemukan cerita-cerita itu, kalau ia mulai mengajukan pertanyaan, kalau ia mencurigai ada sesuatu yang berharga di rumah ini, ia bangkit dalam diam dan keluar ke halaman. Ia berjalan menuju pohon akasia tempat ia mengubur kotak-kotak itu dan berlutut menyentuh tanah yang telah dipindahkan. Ia butuh sebuah rencana. Ia butuh mengeluarkan harta itu dari sana, menjualnya sedikit demi sedikit di tempat lain tanpa menarik perhatian. Namun kemudian ia mendengar sesuatu, suara di jalan, mesin-mesin, lebih dari satu, mendekat dengan cepat. Sari berdiri dengan jantung yang berdegup liar. Bukan lampu-lampu penerangan jalan, itu adalah lampu-lampu yang dimatikan, kendaraan-kendaraan yang bergerak dalam kegelapan dan mereka menuju langsung ke rumah. Sari berlari ke dalam rumah. Debu yang diterbangkan kendaraan-kendaraan itu sudah terlihat dalam kegelapan, seperti awan hantu yang melaju di jalan tanah berbatu. Tidak ada waktu untuk berpikir, hanya untuk bertindak. Anak-anak, teriaknya saat masuk. Bangun sekarang. Rani langsung duduk dengan mata terbelalak. Dimas dan Bagas merintih kebingungan, masih terjebak dalam tidur. Bu, ada apa? Bisik Rani. Keluar lewat jendela belakang, lari ke semak-semak akasia. Jangan buat suara, jangan berhenti sampai ibu memanggil kalian. Sekarang, Rani. Gadis itu mematuhi, membantu Dimas berdiri, menggendong Bagas yang setengah tertidur dan ketiganya keluar melalui lubang jendela belakang, menghilang dalam kegelapan halaman. Sari mendengar langkah-langkah kaki mereka menjauh di antara semak-semak yang kering. Ia tinggal sendirian di dalam rumah dengan jantung yang berdegup liar. Ia mengambil kayu bakar yang tebal yang ia gunakan untuk mengaduk api dan berdiri di samping pintu, menggenggamnya dengan kedua tangan. Lampu-lampu kendaraan menerangi dinding-dinding luar. Sari mendengar pintu-pintu terbuka, langkah-langkah di atas tanah, suara-suara yang rendah. Gelap. Pasti ada yang tinggal di sini. Kendaraan bos melihatnya 3 hari lalu. Ada pakaian yang dijemur di belakang sana. Ada seseorang. Ketuk saja. Seseorang memukul pintu dengan kepalan tangan. 3 ketukan keras yang membuat kayu yang lapuk itu bergetar. Bu, buka. Kami hanya ingin bicara. Sari tidak menjawab. Ia menggenggam kayu itu lebih erat, merasakan serpihan-serpihan menancap di telapak tangannya. Ketukan lain yang lebih keras. Kami tahu ibu ada di dalam. Buka pintu atau kami akan merobohkannya. Hening. Dan kemudian sebuah pukulan brutal yang membuat engsel-engselnya berderak. Pintu terbuka dengan dorongan dan 3 pria masuk berdesakan, menerangi Sari dengan senter-senter yang menyilaukan matanya. Yang pertama adalah pria bertubuh besar dengan kaos hitam dan topi. Yang kedua lebih kurus, gugup, dengan tato di lengan-lengannya. Yang ketiga tinggal di pintu masuk, lebih besar dari 2 yang lainnya, dengan rantai besar yang tergantung di lehernya. Tuh dia, kata si bertopi, mengarahkan senternya ke Sari. Sendirian. Di mana bocah-bocahnya? Di luar sini, jawab Sari dengan suara tegas meskipun gemetar di dalam. Apa yang kalian inginkan? Si bertato tertawa. Apa yang kami inginkan? Sama seperti semua orang, Bu, emas itu. Sari merasakan darahnya membeku. Tidak mungkin. Bagaimana mereka tahu? Siapa yang memberitahu mereka? Si bertopi berjalan menelusuri ruangan, menerangi dinding-dinding, lantai tanah, rongga-rongga tempat Sari telah mencabut gedhek. Lihat itu, katanya dengan senyum yang bengkok.
Sudah mulai mencari. Sudah menemukan sesuatu, Bu? Atau semuanya masih terkubur? Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Pria ketiga, yang besar dengan rantai itu, masuk perlahan dan menutup pintu di belakangnya. Ia memiliki suara yang dalam dan tenang yang lebih menakutkan dari teriakan. Jangan anggap kami bodoh. Seluruh desa tahu cerita-cerita tentang rumah ini. Emas keluarga Hartini, disimpan selama beberapa generasi. Pak Wagimin tua itu banyak omong. Ia cerita ke setengah warung bahwa ada janda baru di rumah ini yang mencari-cari di antara dinding. Ia mendekat lebih jauh. Jadi beritahu kami di mana letaknya. Kami ambil. Kami pergi. Kalau tidak ada yang terluka. Sari mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Ia menggenggam kayu itu lebih erat. Tidak ada apapun di sini. Hanya bambu dan sampah. Kalian bisa periksa semua yang kalian mau. Si bertato mendekati salah satu dinding dan mulai memukulnya dengan palu yang ia keluarkan dari ikat pinggangnya. Gedhek hancur di bawah pukulan-pukulan itu, berjatuhan dalam potongan-potongan besar. Ia memasukkan tangannya ke dalam rongga yang telah ia buat, mengacak-acak di antara bambu-bambu kering. Di sini tidak ada apa-apa, gerutunya. Coba sisi lain, kata si bertopi. Mereka mulai menghancurkan dinding-dinding secara metodis, membuat lubang-lubang di mana-mana, mencabut gedhek dengan tangan, dengan alat-alat, dengan apapun yang ada. Sari memandangi mereka dengan tak berdaya, berdoa dalam diam agar mereka tidak menemukan apapun. Semuanya terkubur di luar, semuanya aman. 20 menit berlalu menghancurkan bagian dalam rumah itu. Dinding-dinding dipenuhi dengan lubang-lubang. Lantai ditutupi potongan-potongan gedhek, namun mereka tidak menemukan apapun. Si berantai berbalik ke arah Sari dengan wajah yang digelapkan oleh frustrasi. Kesempatan terakhir, Bu. Di mana letaknya? Sudah saya bilang tidak ada apapun. Pria itu mendekat perlahan hingga berdiri hanya beberapa sentimeter dari Sari. Sari bisa mencium napasnya yang masam dan panas. Tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang berbohong kepada kami, bisiknya. Mereka berakhir sangat buruk. Saya tidak peduli apa yang kalian lakukan pada saya, kata Sari sambil mempertahankan tatapannya. Tapi kalau kalian menyentuh sehelai rambut pun anak-anak saya bersumpah bahwa... Apa? Potong pria itu dengan senyum yang kejam. Apa yang akan kamu lakukan, Bu? Pukul kami dengan kayu kecilmu. Ia merenggut kayu dari tangan Sari dengan gerakan kasar dan melemparnya ke lantai. Lalu ia memegang lengannya dan menyeretnya keluar. Kita cari di luar. Kalau terkubur, kita akan menemukannya. Dan kalau kamu tidak mau bekerja sama, kita juga akan mencari anak-anakmu. Sari meronta-ronta. Namun pria itu terlalu kuat. Ia membawanya ke halaman, di mana dua yang lainnya sudah menerangi tanah itu dengan senter-senter mereka. Si bertato menendang batu-batu, memindahkan semak-semak, memeriksa setiap sudut, dan kemudian ia berhenti di depan pohon akasia. Lihat sini, katanya sambil jongkok. Tanahnya dipindahkan, masih segar. Sari merasakan jantungnya berhenti. Pria itu mulai menggali dengan tangannya. Dua yang lain ikut bergabung, menggali dengan cepat, melempar tanah ke samping. Tidak sampai 5 menit mereka menemukan kotak pertama. Ini dia, teriak si bertato, mengeluarkannya dengan susah payah. Sudah kuduga, sudah kuduga. Mereka membuka kotak itu di sana juga. Kilau emas dan perhiasan menerangi wajah-wajah mereka yang serakah. Mereka tertawa, saling menepuk punggung, mulai mengeluarkan lebih banyak kotak satu persatu. Sari jatuh berlutut di atas tanah. Ia telah kehilangan semua yang Ibu Hartini tinggalkan untuknya. Semua yang bisa menyelamatkan anak-anaknya sedang dicuri di hadapan matanya. Bawa semuanya ke kendaraan, perintah si berantai dengan cepat, sebelum ada yang lewat. Namun kemudian, dari jalan, terdengar suara kendaraan lain, lampu-lampu, sorot yang kuat yang menerangi seluruh area. Ketiga pria itu membeku. Si berantai mengeluarkan pisau dari ikat pinggangnya. Siapa itu? Sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan rumah. Dua pria turun dengan seragam dan senter. Salah satu dari mereka lebih tua, dengan kumis abu-abu dan lencana yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ada apa di sini? Tanyanya dengan suara tegas.
Si berantai menyembunyikan pisaunya dan tersenyum berusaha tampak tenang. Tidak ada apa-apa, Pak. Kami hanya membantu ibu ini mencari barang-barang yang hilang. Petugas itu memandangi kotak-kotak yang terbuka, emas yang berserakan, lubang-lubang di tanah. Lalu memandang Sari yang masih berlutut dengan air mata di matanya. Benarkah itu, Bu? Sari menggeleng. Mereka merampok. Mereka datang dengan paksa. Mereka menghancurkan rumah saya. Mereka akan membawa semuanya. Petugas yang lebih muda meletakkan tangannya di senjatanya. Kalian bertiga ke dinding. Sekarang. Si berantai mundur selangkah menilai situasi. Untuk sesaat, Sari berpikir mereka akan melawan. Namun kemudian pria itu mengangkat tangannya perlahan. Tenang, Pak, kami tidak mau masalah. Sudah terlambat untuk itu. Tangan ke kendaraan. Ketiga orang itu diborgol satu persatu, sementara petugas yang lebih tua membantu Sari berdiri. Ibu baik-baik saja? Apakah mereka menyakiti ibu? Anak-anak saya, bisik Sari, bersembunyi di antara semak-semak akasia. Petugas itu memanggil ke arah kegelapan. Rani keluar lebih dulu menggendong Bagas. Dimas menyusul di belakang dengan gemetar. Sari berlari ke arah mereka dan memeluk mereka dengan segenap kekuatannya. Bagaimana kalian tahu kami akan datang? Tanya si berantai dari dalam kendaraan dengan nada marah. Petugas tua itu tersenyum. Pak Wagimin menelepon kantor polisi 1 jam yang lalu. Ia bilang ia melihat orang-orang mencurigakan berkeliaran. Ia bilang ibu baru di sini mungkin dalam bahaya. Ia memandang Sari. Orang tua itu banyak bicara, tapi ia juga menjaga orang-orangnya. Sari merasakan lututnya lemas. Pak Wagimin, orang tua yang tampaknya hanya tukang gosip desa itu telah menyelamatkannya. Para polisi membawa ketiga pria itu pergi. Sebelum pergi, petugas yang lebih tua mendekati Sari. Bu, ini tidak akan berhenti di sini. Orang-orang ini akan bicara. Mereka akan bilang bahwa ibu punya emas yang tersembunyi dan akan datang lebih banyak orang yang lebih berbahaya. Ia berhenti sejenak. Saran saya, keluarkan semua yang berharga dari sini. Simpan di bank dengan notaris, di mana saja. Tapi jangan biarkan di rumah ini, tidak aman. Sari mengangguk masih dalam syok. Para polisi pergi. Keheningan kembali ke lembah itu. Sari dan anak-anaknya tinggal sendirian di halaman, dikelilingi tanah yang tergali dan kotak-kotak yang terbuka. Bu, kata Rani dengan suara kecil, apa yang akan kita lakukan? Sari memandangi kotak-kotak itu, lalu rumah yang hancur, lalu cakrawala di mana matahari mulai muncul di antara pegunungan. Kita selesaikan apa yang sudah kita mulai, katanya dengan suara yang tegas. Kita keluarkan semuanya dari sini dan kita mulai dari awal, tapi kali ini kita lakukan dengan benar. Mereka menghabiskan seluruh hari berikutnya mengumpulkan kotak-kotak itu, membersihkannya, menginventarisir apa yang ada. Sari menghitung 6 kotak semuanya, ditambah emas batangan dan perhiasan yang terlepas. Ia tidak tahu persis berapa nilainya, namun itu lebih banyak uang dari yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Saat senja, sementara anak-anak tidur karena kelelahan, Sari duduk di halaman dengan kotak-kotak itu di hadapannya. Ia butuh sebuah rencana. Ia butuh melindungi anak-anaknya. Ia butuh. Suara mesin menyentaknya dari lamunannya. Kendaraan lain. Kali ini ia benar-benar mengenali dengung mesinnya. Itu Hendra. Ia datang lagi dan kali ini ia tidak datang sendirian. Hendra turun dari kendaraannya diikuti oleh 2 pria berjas. Satu membawa map yang tebal, yang lain memiliki kamera profesional yang tergantung di lehernya. Mereka datang dengan persiapan. Sari berdiri, menempatkan dirinya di antara mereka dan rumah. Anak-anak masih tidur di dalam. Kotak-kotak itu ditumpuk di samping dinding belakang, ditutupi dengan terpal-terpal lama. Sari, kata Hendra dengan senyum palsu. Sungguh mengejutkan masih menemukanmu di sini. Kukira kamu sudah kabur setelah kejadian tadi malam. Jadi ia sudah tahu. Tentu saja ia tahu. Ia pasti punya kenalan di kepolisian. Orang-orang yang meneruskan informasi kepadanya. Apa yang Bapak inginkan sekarang? Tanya Sari sambil menyilangkan tangan. Hendra berjalan mengelilingi halaman mengamati lubang-lubang di tanah, dinding-dinding rumah yang hancur, kekacauan itu. Aku datang untuk menawarkanmu jalan keluar.
Tadi malam pencuri-pencuri datang, menyerangmu, menghancurkan rumahmu. Ia berhenti dengan dramatis. Jelas bahwa tempat ini tidak aman untuk kamu dan anak-anakmu. Akan sangat buruk kalau terjadi sesuatu yang lebih parah. Pria dengan map itu mendekat. Bu Sari, saya Pak Gunawan, perwakilan hukum keluarga Hartini. Kami membawa proposal resmi. Ia membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. 30 juta rupiah untuk properti secara keseluruhan. Transfer langsung. Ibu bisa tanda tangan sekarang dan besok uangnya sudah ada di rekening ibu. Dan kalau saya tidak menandatangani, apa? Tanya Sari. Hendra melepas kacamata hitamnya. Matanya dingin seperti es. Maka kami memulai proses hukum untuk membatalkan wasiat itu. Dan percayalah, Sari, aku akan menang. Aku punya saksi-saksi yang akan mengatakan bahwa ibuku sudah pikun. Aku punya dokter-dokter yang akan mempertanyakan kapasitas mentalnya. Aku punya sumber daya untuk menyeretmu ke pengadilan selama bertahun-tahun. Ia tersenyum. Dan sementara itu, kamu dan anak-anakmu akan terus di sini di tempat sampah ini tanpa air, tanpa listrik, tanpa masa depan. Berapa lama kamu kira bisa bertahan? Pria dengan kamera itu mulai memotret rumah yang hancur, dinding-dinding dengan lubang-lubang, atap yang berkarat. Bukti untuk persidangan. Sari merasakan amarah mendidih di dadanya. Pria ini dan saudara-saudaranya telah meninggalkan ibunya selama bertahun-tahun. Tidak pernah mengunjunginya. Tidak pernah peduli padanya. Dan sekarang mereka ingin merampas hal terakhir yang ia tinggalkan. Satu-satunya cara yang ia miliki untuk membalas budi kepada orang yang benar-benar ada di sisinya. Tidak, kata Sari dengan suara yang tegas. Saya tidak akan menjual dan saya tidak akan pergi. Wajah Hendra mengeras. Kalau begitu kamu akan menyesal. Kamu akan. Akan apa? Sebuah suara memotong dari belakang mereka. Semua orang berbalik. Pak Santoso berdiri di samping kendaraan lain yang tidak didengar Sari kedatangannya. Pengacara itu berjalan ke arah mereka dengan tas kerja di bawah lengannya dan ekspresi yang serius. Pak Santoso, kata Hendra dengan terkejut. Apa yang Bapak lakukan di sini? Bu Sari menelepon saya kemarin. Saya khawatir ketika ia menceritakan tentang kunjungan mengancam Bapak. Ia memandang dua pria berjas itu. Pak Gunawan, sungguh kebetulan melihat Bapak di sini sedang mengintimidasi klien saya dengan penawaran-penawaran yang menakut-nakuti. Pak Gunawan berdehem dengan canggung. Kami hanya menyajikan penawaran komersial yang sah. Penawaran yang disertai ancaman hukum dan intimidasi, jawab Pak Santoso. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. Tapi karena kita semua sudah berkumpul di sini, izinkan saya mengingatkan beberapa fakta. Pertama, surat wasiat Ibu Hartini dibuat 3 tahun sebelum kematiannya, ketika beliau sepenuhnya waras. Kedua, beliau dievaluasi oleh 2 dokter independen yang mensertifikasi kapasitas mentalnya. Ketiga, ditandatangani di hadapan notaris dengan 4 orang saksi yang hadir. Keempat, beliau merekam sebuah video yang menjelaskan alasan-alasannya yang berada di bawah penyimpanan notaris. Ia memandang Hendra langsung ke mata. Setiap upaya untuk menggugat wasiat itu akan langsung ditolak. Dan kalau kalian terus mengintimidasi Bu Sari, saya akan mengajukan tuntutan atas intimidasi dan ancaman. Hendra mengepalkan tinjunya. Wajahnya memerah. Wasiat itu adalah sebuah penghinaan. Ibu kami menghinakan kami, anak-anaknya sendiri, untuk memberikan sebidang tanah sampah kepada seorang pembantu. Ibu kalian meninggalkan rumah besar senilai 1 miliar rupiah, sebuah apartemen, sebuah villa, investasi saham, dan perhiasan. Jawab Pak Santoso dengan suara yang dingin. Kalian tidak dihinakan, kalian diberi hadiah dengan murah hati karena menjadi anak-anaknya. Meski kalian tidak pernah berperilaku sebagaimana mestinya. Ia berhenti sejenak. Dan kalau kalian sangat terganggu bahwa Bu Sari mendapatkan properti ini, tanyakan pada diri kalian sendiri mengapa ibu kalian merasa ia layak mendapat lebih banyak pertimbangan daripada kalian. Keheningan yang mengikuti terasa berat dan tidak nyaman. Pria dengan kamera itu berhenti memotret. Pak Gunawan menyimpan dokumen-dokumennya. Hendra memandangi Sari dengan kebencian murni yang membekukan darahnya. Ini belum selesai, katanya dengan nada rendah. Ya, sudah selesai, jawab Pak Santoso. Dan kalau kalian kembali mengganggu klien saya,
Bukan hanya saya akan mengajukan tuntutan, saya juga akan memastikan semua orang tahu bagaimana anak-anak Ibu Hartini memperlakukan satu-satunya orang yang merawat ibunya hingga akhir. Semarang adalah kota yang tidak terlalu besar, Pak Hendra. Reputasi hancur dengan cepat. Hendra naik ke kendaraannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua pria berjas itu mengikutinya. Mesin menderu dan mereka pergi dengan kecepatan tinggi, menerbangkan awan debu yang menutupi jalan selama beberapa menit. Ketika debu mereda, Sari berbalik ke arah Pak Santoso. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpa Bapak. Pengacara itu tersenyum untuk pertama kalinya. Ibu Hartini meminta saya untuk melindungi ibu. Beliau membuat saya bersumpah bahwa saya tidak akan membiarkan anak-anaknya mengintimidasi ibu. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Beliau meminta saya menyerahkan ini ketika saatnya tepat. Sari mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat surat lain yang lebih pendek dari yang pertama. Sari, jika kamu membaca ini berarti anak-anakku mencoba merenggut apa yang kutinggalkan untukmu. Aku sudah tahu mereka akan melakukannya. Itulah mengapa aku menyewa pengacara terbaik di Semarang dan membayarnya di muka untuk membelamu. Kamu tidak sendirian. Kamu tidak pernah sendirian. Gunakan apa yang kamu temukan untuk membangun kehidupan yang kamu layak dapatkan. Dan kalau kamu pernah meragukan dirimu sendiri, ingatlah bahwa kamu lebih menjadi anak bagiku daripada ketiga anak yang kulahirkan. Haji. Sari mendekatkan surat itu ke dadanya dengan air mata mengalir di pipinya. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Syukur. Penebusan. Pak Santoso meletakkan tangannya di bahunya. Sekarang, Bu Sari, mari kita bicarakan bagaimana kita akan melindungi apa yang ibu temukan di rumah ini. Kita perlu memindahkannya ke tempat yang aman sebelum lebih banyak orang datang mencari. Selama beberapa minggu berikutnya, Sari bekerja sama dengan Pak Santoso untuk mengamankan harta itu. Mereka membawa semuanya ke sebuah bank di Surabaya, di mana mereka menyimpannya dalam kotak keamanan. Mereka menjual perhiasan dan emas batangan sedikit demi sedikit melalui balai lelang dan toko-toko emas yang diskret agar tidak menimbulkan kecurigaan. Uangnya lebih dari yang pernah Sari bayangkan. Emas batangan bernilai hampir 600 juta rupiah, perhiasan kuno 450 juta rupiah lagi. Uang tunai itu, meski beberapa pecahan sudah tidak berlaku, ditukar dengan hampir 150 juta rupiah lagi. Total 1,2 miliar rupiah, sebuah kekayaan. Namun Sari tidak kehilangan akal sehatnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah membeli sebuah rumah kecil namun layak di sebuah desa dekat Semarang dengan 3 kamar tidur, air mengalir, dan listrik. Anak-anak menangis kegirangan pada malam pertama mereka tidur di kasur yang sungguhan, dengan spray yang bersih, tanpa kedinginan, tanpa rasa takut. Ia mendaftarkan Rani, Dimas, dan Bagas di sekolah-sekolah yang baik, membeli seragam, buku-buku, tas-tas. Menyewa seorang guru les untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan setelah berbulan-bulan yang terlewat. Ia menginvestasikan sebagian uang dalam usaha jahit dan pakaian kerja yang kecil. Ia tidak ingin menjadi kaya. Ia ingin mandiri. Ia ingin anak-anaknya melihat bahwa uang tidak diberikan begitu saja, melainkan dikerjakan, bahwa martabat tidak bisa dibeli, melainkan dibangun. Dan dengan sisa uang itu, Sari melakukan sesuatu yang Ibu Hartini pasti akan setujui. Ia membuat sebuah dana kecil untuk membantu para janda lain yang berada dalam situasi yang sulit. Perempuan-perempuan yang telah kehilangan suami mereka dan tidak punya dukungan. Ibu-ibu yang berjuang sendirian untuk membesarkan anak-anak mereka. Ia memberikan pinjaman-pinjaman kecil tanpa bunga, membantu mereka menemukan pekerjaan, membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Tidak ada publisitas, tidak ada pamer, hanya membantu dalam diam, dengan cara yang sama seperti seseorang pernah membantunya. Bulan-bulan berlalu. Suatu sore di bulan Desember, Sari sedang menjahit di beranda rumah barunya ketika Rani berlari datang dengan koran di tangannya. Bu, lihat ini. Itu adalah kolom berita sosial di Harian Suara Semarang. Ada sebuah catatan kecil tentang keluarga Hartini. Hendra terpaksa menjual rumah besar ibunya untuk membayar utang-utang judi. Dewi sedang digugat karena pinjaman yang tidak dibayar sebesar 120 juta rupiah. Agus telah ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrakkan mobilnya ke sebuah air mancur di tempat umum.
Warisan yang tampak tidak ada habisnya itu telah lolos dari tangan mereka dalam kurang dari setahun. Sari membaca catatan itu 2 kali lalu melipatnya perlahan. Ia tidak merasa gembira. Ia tidak merasa balas dendam. Ia hanya merasakan kesedihan yang jauh untuk 3 orang yang tidak pernah belajar apa yang benar-benar berharga. "Ibu baik-baik saja?" tanya Rani. Sari tersenyum dan mengelus rambutnya. "Ya, sayangku, ibu baik-baik saja." Pada suatu Sabtu di akhir bulan Desember, Sari membawa anak-anaknya kembali ke Lembah Serayu. Rumah gedek itu masih ada di sana, lebih roboh dari sebelumnya, dengan dinding-dinding yang hampir sepenuhnya runtuh dan atap yang amblas. Tidak ada lagi yang tinggal di sana, tidak ada lagi yang menginginkannya. Mereka berempat berdiri di depan reruntuhan itu, memandangi tempat di mana segalanya telah berubah. "Kenapa kita kembali ke sini, Bu?" tanya Dimas. Sari membungkuk dan memungut sepotong bambu dari tanah. Ia memegangnya di tangannya, merasakan beratnya, teksturnya yang kasar. "Karena ibu ingin kalian melihat dari mana kita berasal. Ibu ingin kalian ingat bahwa pernah ada waktu di mana kita tidak punya apa-apa. Dan ibu ingin kalian tahu bahwa ketika kalian punya sesuatu dalam hidup, jangan pernah lupa untuk bersyukur dan berbagi." Bagas menunjuk ke arah pohon akasia yang kering tempat mereka mengubur kotak-kotak itu. "Disitulah harta itu berada." "Ya, sayangku, disitulah harta itu berada. Dan tidak ada lagi sekarang." Sari menggendongnya dan memeluknya ke dadanya. "Harta yang sesungguhnya tidak pernah ada di dalam kotak-kotak itu, Bagas. Harta itu ada pada seseorang yang mempercayai ibu, seseorang yang percaya bahwa ibu layak mendapat sesuatu yang lebih baik, dan sekarang kita akan melakukan hal yang sama untuk orang-orang lain." Rani mendekat dan memeluk ibunya. Dimas ikut bergabung. Mereka berempat berdiri berpelukan sementara angin bulan Desember berhembus lembut di atas lembah yang sunyi itu. Keesokan harinya, Sari menyumbangkan tanah itu kepada pemerintah daerah untuk dibangun sebuah balai desa, sebuah tempat di mana keluarga-keluarga di lembah itu bisa berkumpul, di mana anak-anak bisa bermain, di mana tidak ada seorang pun yang harus merasa ditinggalkan. Ia tidak memberi nama balai itu dengan namanya sendiri. Ia memberinya nama Ibu Hartini agar orang-orang ingat bahwa bahkan orang-orang yang sulit, pahit, dan rumit pun kadang-kadang menyimpan kebaikan di dalam hati mereka, dan bahwa kadang-kadang penebusan datang terlambat, namun tetap datang. 2 tahun kemudian, Sari sedang duduk di beranda rumahnya menjahit sebuah gaun sementara matahari sore melukis langit dengan warna oranye dan ungu. Anak-anaknya bermain di halaman. Rani membaca sebuah buku di bawah pohon. Dimas membangun rumah-rumahan kecil dengan ranting-ranting. Bagas mengejar-ngejar anjing yang mereka adopsi beberapa bulan lalu. Radio di dapur memainkan sebuah lagu lama. Aroma tempe goreng yang baru matang menguar dari jendela. Ada pakaian bersih yang dijemur di tali jemuran, bergoyang lembut di terpa angin. Semuanya sederhana, semuanya tenang, semuanya sudah cukup. Sari memasukkan jarum dan terus menjahit dengan senyum kecil di bibirnya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan, hanya ada kedamaian dan harapan, serta keyakinan bahwa memang layak untuk bertahan, bahwa memang layak untuk percaya, bahwa pada akhirnya kesetiaan dan kebaikan selalu menemukan ganjarannya, meski datang terbungkus dalam gedhek yang lapuk. Kadang-kadang apa yang tampak seperti kutukan sesungguhnya adalah berkah yang menyamar. Sari mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada penampilan, melainkan pada martabat yang dengannya kita menghadapi badai-badai kehidupan. Ketika dunia menghinakanmu dan menawarkan remah-remah, jangan menyerah. Mungkin tepat di sana, di apa yang semua orang remehkan, tersembunyi hartamu. Kesetiaan, ketekunan, dan hati yang mulia tidak pernah luput dari perhatian, meski terkadang ganjarannya membutuhkan waktu untuk datang. Dan ingatlah, mereka yang mewarisi tanpa usaha kehilangan tanpa mengerti, namun mereka yang membangun dengan pengorbanan tidak pernah melupakan nilai dari apa yang mereka miliki. Jangan meremehkan apa yang Allah letakkan di tanganmu, karena bahkan dalam gedhek yang paling sederhana pun bisa tersembunyi emas. Jika kamu menyukai cerita ini, kamu pasti akan menyukai cerita-cerita yang akan datang. Jadi klik tombol subscribe di sini di channel ini. Semoga Allah memberkahimu.